Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Cibadak, Bapak dan Ibu guru beserta staf yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabat dan juga kita selaku umat yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada kesempatan tausiah duha kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah judul bagaimana memelihara hati yang bersih. Karena seyogianya ketika hati kita bersih, maka amalan-amalan pun akan terarah sesuai dengan arahan takwa. Tetapi ketika hati kita tidak bersih, maka amalan-amalan pun akan terarah sesuai dengan arahan nafsu dan arahan syaitan. Bersihnya hati para sahabat Rasulullah, merupakan alasan Allah memilih mereka untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan dakwah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalah. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Nabi Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agama Allah. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama Allah nilai adalah hati seseorang. Karena bersihnya hati menunjukkan baiknya apa yang dilakukan amalan zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dan selamat dari kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Bersih dan selamat dari bid'ah dan syubhat yang memunculkan keraguan terhadap agama dalam hal keyakinan yang berkaitan dengan Rabb-Nya, sehingga mengantarkan seseorang kepada kekufuran. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati yang bersih dan selamat adalah hati yang selamat dari syahwat yang haram, yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan keji dan mungkar. Hati yang bersih adalah hati yang tawadhu, hati yang selamat dari riya, sombong dan hasad. Ia adalah hati yang ikhlas, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Orang yang demikian adalah orang yang paling berbahagia. Dadanya paling lapang, sangat dekat dengan Allah dan jauh dari maksiat kepada Allah. Para siswa sekalian,
Selain memandang hati seorang hamba, Allah juga memandang amal perbuatan mereka. Allah melihat amal ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepadanya dan bagaimana interaksinya kepada sesama makhluk. Allah melihat bagaimana ibadah seorang hamba. Apakah ibadah tersebut ibadah yang ikhlas karena Allah? Apakah ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam tata cara penunaiannya? Jika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalan tersebut ditolak. Tidak dipandang betapa banyak amalannya. Berdasarkan sabda Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Penting juga untuk kita perhatikan bahwasanya Allah tidak mau itu memperhatikan bagaimana interaksi seorang hamba kepada sesamanya. Apakah ia memenuhi hak-hak yang diperintahkan kepadanya? Apakah ia menunaikan hak kedua orang tuanya, hak istri dan anak-anaknya? Apakah ia bergaul dengan pergaulan yang benar dengan kerabat dan tetangga? Apakah ia saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ataukah tidak? Apakah ia disifati dengan jujur, memenuhi janji, baik dalam jual beli? Apakah lisannya terjaga dari ghibah, adu domba, fitnah dan permusuhan? Nabi SAW bersabda, dan seorang muslim adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pengajaran bahwa yang zahir dan batin itu senantiasa serasi dan sejalan. Tidak mungkin hatinya baik, tapi praktiknya bermaksiat. Mengaku yang penting hati baik, tapi lisannya kotor. Perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam. Tentu ini adalah dusta. Apabila hati baik, hal ini mendorong seorang hamba melakukan sholat, puasa, dan amalan-amalan kebajikan lainnya. Kemudian menjauhi perbuatan buruk. Apabila hati seseorang rusak, lemah dan sedikitlah amal ketaatannya, dan ia akan banyak mengerjakan dosa dan maksiat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati itu rajanya anggota badan. Kalau dia baik, baik pula anggota badan yang lain. Kalau dia buruk, maka buruk pula amalan anggota badan yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada hati kita terutama, agar selalu membimbing hati kita kepada jalan yang baik, membersihkan hati kita dan memurnikan hati kita dengan tauhid, dengan syariat, dengan ma'rifat, yang sesungguhnya kita hanya untuk Allah segala sesuatu yang kita lakukan, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi seluruh yang melihat video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.